Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmat Allah sehingga saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya lah sehingga kita dapat menikmati Islam hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema-tema pokok Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam, yang mana memuat ajaran yang komprehensif dan abadi. Dalam Al-Quran terdapat tema-tema pokok yang menjadi fondasi utama ajaran Islam. Kita akan membahas tauhid, kenabian, akhirat, syariah, kisah-kisah umat terdahulu, akhlak, dan etika. Pemahaman terhadap tema-tema pokok ini sangat penting agar umat Islam mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran secara utuh dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sosial. Mari kita mulai dengan tauhid. Secara bahasa, tauhid berarti mengesahkan. Dan dalam istilah Islam, tauhid adalah keyakinan dan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, yaitu zatnya, nama-namanya, dan perbuatannya. Nah, tauhid merupakan inti ajaran Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya dalam ibadah maupun kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tauhid terbagi menjadi tiga. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Kedua, ada tauhid uluhiyah, berarti mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah, baik lahir maupun batin. Ketiga, ada tauhid asma wa sifat, yaitu yakini dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa mengubah, menambah, atau mengurangi maknanya. Tauhid ini bukan hanya pengakuan secara lisan, tetapi harus diwujudkan dalam amal ibadah dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kenabian atau risalah. Nabi adalah manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah Nabi yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Tujuan diutusnya para Nabi dan Rasul adalah untuk menyampaikan wahyu, membimbing umat, serta menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 75, yang artinya, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Nabi Muhammad SAW adalah penutup kenabian. Tidak ada nabi setelah beliau. Al-Quran sebagai wahyu terakhir menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ajaran para nabi menjadi sumber inspirasi moral dan etika, serta pemersatu umat. Allah berfirman, dan kami tidak mengutuskan kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Keimanan kepada hari akhir atau akhirat merupakan salah satu rukun iman yang sangat ditekankan dalam Al-Quran. Akhirat adalah tempat terakhir yang kekal bagi setiap manusia, di mana amal baik akan dibalas dengan surga dan amal buruk akan dibalas dengan neraka. Konsep hari pembalasan ini menjadi dasar dari etika Islam. Firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Tema ini juga bertujuan mengarahkan manusia agar tidak terlena oleh kenikmatan dunia yang bersifat sementara. Syariat atau hukum Islam adalah bagian penting dari isi Al-Quran. Syariat merupakan seperangkat aturan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Al-Quran memuat prinsip-prinsip dan ketentuan hukum dalam bentuk ayat-ayat yang bersifat universal dan aplikatif. Contohnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Beberapa contoh aturan syariah lainnya meliputi perintah sholat, puasa, zakat, dan haji, aturan pernikahan dan warisan, serta prinsip keadilan dan larangan korupsi, riba, serta kezaliman. Tujuan dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Quran, banyak kisah umat terdahulu yang disampaikan bukan sekedar sebagai sejarah, tetapi sebagai ibrah atau pelajaran. Kisah-kisah ini mengandung nilai-nilai keimanan, moralitas, dan peringatan atas akibat perbuatan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Contohnya, kisah Nabi Musa dan Fir'aun mengajarkan bahwa kesombongan dan kezaliman berujung pada kehancuran. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan pentingnya menjaga kesucian diri, sabar dalam menghadapi ujian, dan memaafkan orang lain. Sementara, kisah kaum Ad dan Samud mengingatkan bahayanya kesombongan dan akibat dari menolak ajaran Allah. Terakhir, akhlak dalam Islam adalah fondasi utama kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak adalah cerminan keimanan seseorang. Beberapa nilai akhlak penting meliputi sabar dalam menghadapi ujian, jujur dalam perkataan dan perbuatan, tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha, rendah hati dan tidak sombong, berbakti dan berkata baik kepada orang tua, dan menjaga lisan agar tidak berkata kasar, mengunjing atau memfitnah. Sebagai kesimpulan, Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang mencakup berbagai tema pokok: tauhid, kenabian, hari akhir, syariah, kisah umat terdahulu, serta akhlak dan etika. Tauhid adalah fondasi utama Islam, kenabian memberikan petunjuk hidup, dan akhirat adalah tujuan akhir hidup manusia. Syariah mengatur kehidupan dengan prinsip keadilan dan rahmat. Kisah-kisah menjadi pelajaran penting, dan akhlak serta etika mencerminkan keimanan dan integritas pribadi seorang muslim. Demikianlah presentasi saya mengenai tema-tema pokok Al-Quran. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.